Lo pernah nggak sih ngerasa kayak, gue kok nggak percaya diri ya? Atau gue ngerasa nggak yakin sama diri gue sendiri? Itu tuh kalimat yang sering banget gue denger dari orang-orang, entah itu pas ngobrol langsung, atau cuma lihat komen-komen di sosmed. Dan biasanya mereka nanyanya ke gue seolah-olah gue punya jawaban magis. Frik, kenapa sih gue nggak pede? Gimana biar gue bisa pede? Tapi ya, sebelum lo minta resep ajaib buat jadi pede, Selamat datang di channel Frekologi. lo harus jujur dulu sama diri lo sendiri. Lo pernah nanya nggak ke diri lo sendiri? Kenapa gue harus pede? Lo punya alasannya nggak? Serius deh, coba tanya diri lo. Sekarang kita mundur dikit. Lo lihat dulu deh kayak hidup lo sekarang. Nih ya, sebagian besar dari kita tuh nggak benar-benar ngerawat diri. Kita makan seenaknya asal kenyang. Junk food tiap hari nggak masalah. Yang penting enak. Malam-malam nonton reality show yang isinya drama orang lain yang nggak penting-penting amat. Lo ngabisin waktu buat ngikutin gosip, padahal hidup lo sendiri nggak pernah lo urus. Lo nggak baca buku, lo nggak ngembangin skill baru, lo nggak pernah coba hal baru yang bikin lo gugup. Lo jarang banget keluar rumah atau bikin diri lo keluar dari zona nyaman. Tapi abis itu lo duduk manis dan bilang, gue nggak pede. Ya elah, tentu aja lo nggak pede. Lo belum pernah benar-benar bangun sesuatu dalam diri lo. Lo bahkan nggak kenal siapa diri lo sendiri. Kalau lo belum kenal sama diri sendiri, gimana lo bisa yakin sama dia? Gimana lo bisa percaya diri kalau lo sendiri nggak tahu siapa lo itu sebenarnya? Logikanya simpel aja. Mana mungkin lo bisa percaya sama sesuatu yang bahkan lo nggak pernah coba pahami? Coba deh lo lihat orang-orang yang kerja keras di bidangnya. Atlet, musisi, pebisnis, pemain bola. Mereka kelihatan pede banget. Bukan karena mereka dilahirkan dengan gen kepercayaan diri. Enggak, mereka pede karena mereka latihan tiap hari. Mereka muncul tiap hari. Mereka konsisten. Mereka tahu apa yang mereka lakukan karena itu udah jadi bagian dari hidup mereka. Mereka nggak nunggu lagi mood atau lagi pengen. Mereka nggak nunggu motivasi datang dulu baru mulai. Mereka jalan terus karena mereka ngerti, yang penting tuh konsistensi bukan perasaan. Lo pikir orang sukses kerja sesuai mood? Enggak lah. Perasaan tuh nggak relevan di sini. Mau lo lagi bete, lagi malas, lagi nggak niat, kerjaan harus jalan terus. Lo bilang lo nggak pengen ke gym? Sama. Siapa juga yang bangun pagi-pagi dan semangat banget angkat beban? Dikit banget. Dan jujur aja, gue juga bukan tipe yang selalu seneng ke gym. Tapi tiap kali gue selesai, keluar dari gym dengan badan lelah, keringetan, jantung deg-degan, gue ngerasa kayak juara dunia. Bukan karena latihan gue sempurna, tapi karena gue muncul dan gue ngelewatin itu. Gue dorong diri gue buat jalan terus. Dan dari situ muncul rasa bangga. Ada rasa puas dalam diri yang gak bisa dibeli. Itu bukan soal hasilnya, tapi soal lo yang tetap muncul walau lagi malas, walau lagi gak pengen. Sekarang semuanya udah kayak otomatis. Alarm bunyi, gue bangun, langsung ganti baju dan cus ke yoga atau gym. Udah gak banyak mikir, karena makin lo mikir, makin lo males. Gue paksa diri gue buat gerak, karena kalau bukan lo yang dorong diri lo, siapa lagi? Dan yang paling bikin semangat tuh tiap kali gue ngelewatin batas gue sendiri, gue sadar, Frik, lo bisa lebih dari ini. Lo bisa naik level lagi. Kayak naik tangga satu-satu, tapi lo terus jalan. Bukan nungguin eskalator yang belum tentu datang. Masalahnya banyak dari kita tuh nunggu semangat datang, nunggu mood bagus, nunggu motivasi muncul dari langit. Padahal semangat tuh muncul justru pas lo udah mulai gerak. Bukan sebelumnya. Gak ada tuh motivasi datang pas lo lagi rebahan dan scroll TikTok. Yang ada justru makin ngerasa gak berguna karena lo bandingin hidup lo sama orang lain yang kelihatannya sukses di usia 20. Terus makin drop. Makin ngerasa gak bisa ngapa-ngapain. Dan lucunya abis itu lo nanya, kenapa ya gue gak percaya diri? Bro, lo baru aja ngabisin 5 jam buat nontonin hidup orang lain, terus lo harap kepercayaan diri lo naik. Gimana caranya? Itu tuh ibarat lo pengen badan sehat tapi lo makan mie instan 3 kali sehari, terus ngeluh kenapa perut lo begah. Kepercayaan diri itu dibangun. Kayak otot, lo latih tiap hari. Bukan datang tiba-tiba dari udara. Dan bukan juga sesuatu yang lo beli dari seminar motivasi semalam suntuk. Gak segampang itu bro. Tapi juga gak serumit yang lo bayangin. Lo gak harus mulai dari hal besar. Lo gak harus langsung jadi versi paling sempurna dari diri lo. Lo cuma perlu mulai. Mulai dari ngerapihin tempat tidur lo tiap pagi. Mulai dari mandi dan nyisir rambut lo. Mulai dari makan makanan yang sehat. Mulai dari bangun pagi dan gak scroll HP langsung. Mulai dari hal-hal kecil yang kasih lo rasa gue bisa. Dan dari situlah percaya diri lo tumbuh. Bukan dari likes, bukan dari validasi orang, bukan dari pujian. Tapi dari lo yang bilang ke diri lo sendiri, gue muncul,
Gue usaha. Gue lawan rasa males gue hari ini. Gue gak bilang hidup lo harus sempurna. Tapi lo harus jujur. Kalau lo pengen percaya diri, ya lo harus ngerti kalau lo harus kerja buat itu. Lo gak bisa terus-terusan bilang, ya emang gue orangnya gini. Terus berharap hidup lo berubah. Lo gak bisa pengen punya harga diri tinggi tapi terus hidup dalam kebiasaan yang lo sendiri gak hormatin. Kalau lo gak respect sama waktu lo, sama tubuh lo, sama pola pikir lo, ya jangan heran kalau rasa percaya diri lo jeblok. Karena rasa percaya diri itu gak datang dari kata-kata motivasi aja. Itu datang dari tindakan yang lo ulang-ulang terus sampai lo ngerti. Gue bisa diandalkan sama diri gue sendiri. Dan satu hal lagi, lo gak butuh orang lain buat ngebuktiin itu. Lo cuma butuh satu orang, yaitu lo. Kalau lo bisa bangga sama diri lo tiap kali lo ngelewatin hal sulit, itu udah cukup. Itulah kepercayaan diri yang sesungguhnya. Jadi ya kalau hari ini lo masih ngerasa gak pede, coba deh refleksi. Coba tanya, lo udah ngelakuin apa buat diri lo akhir-akhir ini? Lo udah beneran peduli sama hidup lo sendiri belum? Atau lo masih sibuk mikirin hidup orang? Dan kalau lo sadar jawabannya belum, ya udah gak usah ngeluh dulu. Mulai aja dulu, biarin prosesnya berjalan. Karena percaya diri itu bukan soal bawaan lahir. Itu soal kebiasaan yang lo bentuk. Dan kabar baiknya, semua orang bisa mulai kapan aja termasuk lo. Gua gak tahu siapa yang pertama kali bikin kalimat ini, tapi makin kesini, makin gue yakin. Kalau lo pengen berubah, lo harus belajar buat nyaman sama rasa gak nyaman. Lo harus akrab sama hal-hal yang bikin lo keringetan. Kuguper pengen kabur, pengen balik ke selimut tapi lo jalan terus. Karena kenyataannya, semua perubahan bagus itu gak ada yang terasa enak di awal. Semua yang bikin hidup lo naik level, awalnya gak nyaman dulu. Dan sayangnya, itu justru yang kita paling malas lakuin. Gue sempat baca buku judulnya The Mountain Is You, dan jujur aja buku ini mind-blowing. Ada satu bagian yang sampai sekarang, terus gue inget, manusia tuh gak diciptakan buat cari bahagia, tapi buat cari nyaman. Dan pas gue pikirin lagi, bener juga. Kita pengen uang bukan karena uang itu bikin kita ketawa tiap hari, tapi karena uang itu bikin hidup jadi gak ribet. Kita pengen bisa beli apa aja. Bukan karena pengen pamer, tapi karena pengen tenang. Gak mau mikirin bayar kosan, tagihan listrik, cicilan motor, atau harga cabai. Kita pengen kenyamanan. Dan kadang keinginan buat nyaman itu malah jadi jebakan. Lu pernah ngerasa gak sih pengen berubah tapi gak kuat? Misal lu pengen mulai olahraga, terus lu yang biasanya rebahan doang, tiba-tiba maksa diri lu buat ke gym 5 kali seminggu. Gak salah sih niatnya, tapi jujur itu shock buat tubuh lu. Badan lu gak kenal ritme itu. Dan karena dia gak kenal, dia akan aktifin mode alarm. Kayak, ini bahaya gak sih? Kok capek banget? Kenapa otot gue pegal semua? Ini normal gak sih? Karena tubuh lo punya sistem pertahanan sendiri. Kalau ada hal yang asing, tubuh lo bakal nganggep itu sebagai potensi ancaman. Makanya banyak yang berhenti di minggu pertama. Karena mereka kira, gue gak cocok. Padahal bukan gak cocok, tubuh lo cuma belum adaptasi. Sama kayak otak lo. Dia juga belum mengerti kalau ini buat kebaikan lo. Karena selama ini lo hidup dalam kenyamanan. Rebahan scroll TikTok, pesen makanan lewat HP, kerja dari kasur, mandi siang bolong. Semua itu tuh nyaman banget, tapi nyaman gak selalu sehat. Makanya kalau lo pengen bener-bener berubah, lo gak bisa maksa semua langsung. Jangan kagetin badan lo. Lo gak harus langsung 5 kali seminggu ke gym. Mulai dari 2 kali dulu, jalan kaki keliling kompleks aja udah oke. Atau stretching pagi-pagi 5 menit. Naik tangga daripada naik lift. Hal-hal kecil tapi konsisten, itu yang akan bikin tubuh lo ngerti, oh ini aman nih. Ini pola baru yang gak membahayakan. Lo gak butuh jadi Superman. Lo cuma butuh konsisten, karena tubuh lo perlu waktu buat belajar. Lama-lama dia bakal nerima pola baru itu sebagai bagian dari hidup. Sama kayak dokter bedah. Coba bayangin kalau mereka masih gemeteran tiap kali megang pisau bedah. Gak mungkin dong. Tapi kenapa mereka bisa tenang? Karena udah latihan. Udah jam terbang, udah hafal pola. Sama juga kayak orang yang pertama kali ke gym. Lo pasti ngerasa kayak alien. Lihat alat-alat gym rasanya kayak lagi nyasar ke markas Avengers. Yang ini buat apa ya? Kok bentuknya serem banget? Tapi kalau lo terus datang, pelan-pelan lo hafal. Lo mulai kenal alatnya, tahu cara pakainya, tahu urutannya. Dan yang tadinya asing jadi akrab. Yang tadinya nakutin jadi rutinitas. Dari situ rasa percaya diri muncul. Dan tolong ya, stop mikir semua orang di gym ngeliatin lo. Serius, mereka nggak peduli. Mereka juga sibuk sama perjuangan masing-masing. Ada yang insecure sama perutnya. Ada yang takut dibilang cupu. Ada yang baru pertama kali juga. Semua orang di situ punya misi masing-masing. Mereka nggak sempat mikirin lo. Jadi santai aja, fokus ke diri lo.
Lo di sana buat ngebangun versi terbaik dari diri lo, bukan buat dapat tepuk tangan orang lain. Rasa percaya diri itu tumbuh ketika lo terus muncul, terus hadir, dan terus dorong diri lo ngelewatin hal-hal yang sebelumnya gak nyaman. Dari situ, pelan-pelan lo akan mulai merasa kuat. Karena lo tahu gue udah pernah ngelewatin ini. Gue bisa ngelewatin lagi. Lo jadi punya bukti nyata dari usaha lo sendiri. Masalah kita sekarang tuh bukan karena kita gak bisa berubah, tapi karena kita pengen semua langsung. Hari ini belajar, besok jago. Hari ini diet, besok langsing. Hari ini mulai usaha, besok viral. Kita nggak sabar. Dan karena nggak sabar, kita nyerah sebelum hasilnya kelihatan. Padahal tubuh, pikiran, dan jiwa kita itu butuh waktu. Butuh adaptasi. Sama kayak hubungan. Gak mungkin lo kenal orang hari ini, besok langsung percaya penuh. Harus ada proses. Harus dibangun. Dan percaya diri juga gitu. Bukan instan. Lo tahu nggak? Kadang hal yang lo anggap sepele justru punya pengaruh gede banget ke rasa percaya diri. Kayak mandi pagi, ngerapiin tempat tidur, atau makan makanan yang bergizi. Hal-hal kayak gitu tuh sinyal ke otak lo. Kita lagi usaha nih. Kita lagi ngurus diri nih. Dan itu bikin lo merasa lebih terkendali. Lebih berdaya. Kebalikannya juga berlaku. Semakin lo biarin diri lo hidup dalam kekacauan, semakin besar rasa nggak percaya diri lo. Karena tanpa sadar lo ngirim pesan ke otak lo sendiri. Gue nggak layak dirawat. Dan itu pelan-pelan ngerusak self-worth lo. Makanya, jalanin perubahan itu pelan-pelan tapi pasti. Lo nggak harus langsung jadi versi sempurna dari diri lo. Tapi lo harus mulai. Karena semakin lo tahan buat berubah, semakin lo ketergantungan sama rasa nyaman yang sebenarnya nggak bikin lo maju kemana-mana. Dan satu hal lagi yang penting banget, lo nggak harus nunggu motivasi buat mulai. Karena motivasi itu kayak cuaca. Kadang cerah, kadang hujan. Nggak bisa diandelin, tapi kebiasaan, konsistensi, itu yang bisa lo pegang. Lo bangun kebiasaan dulu, nanti motivasi bakal nyusul. Gue sendiri pun sering banget ngerasa males. Tapi gue tahu, kalau gue nunggu semangat dulu baru mulai, ya nggak bakal mulai-mulai. Jadi gue paksa diri gue buat jalan dulu satu langkah. Dan ternyata, satu langkah itu cukup buat bikin lo lanjut ke langkah berikutnya. Jadi kalau hari ini lo lagi ngerasa stuck, nggak pede, atau ngerasa hidup lo nggak berkembang, coba tanya ke diri lo, udah berapa lama lo diem di zona nyaman? Udah berapa lama lo hindarin rasa nggak nyaman? Dan udah berapa kali lo nyoba keluar dari situ? Karena bisa jadi bukan karena lo nggak mampu, tapi karena lo terlalu betah sama hal-hal yang familiar, terlalu takut ngerasain hal baru. Padahal justru di situ pertumbuhan terjadi. Dan terakhir, satu pesan penting, lo nggak harus punya alasan besar buat mulai. Lo nggak harus nunggu hidup lo hancur dulu baru mulai ngerawat diri. Lo nggak harus nunggu omongan jahat dari orang lain baru sadar kalau lo bisa lebih baik. Cukup dengan satu kesadaran, lo berhak hidup lebih baik. Dan hidup yang lebih baik itu nggak datang dari kenyamanan terus-menerus, tapi dari keberanian lo buat bilang, gue siap nggak nyaman sebentar, demi hidup yang lebih bermakna nanti. Gue tuh dulunya punya ketakutan parah, sama yang namanya ketinggian. Serius, naik tangga yang bolong aja, yang bawahnya bisa kelihatan, kaki gue udah langsung gemeter. Deg-degan, tangan dingin, pikiran mulai kemana-mana, mikir bakal jatuh lah, kesandung lah, malu lah. Pokoknya overthinking tingkat dewa, dan itu bukan cuma sekali dua kali. Itu terjadi hampir tiap kali gue harus berurusan sama ketinggian. Naik ke balkon aja bisa bikin gue keringetan. Tapi lo tahu nggak apa yang gue lakuin tahun lalu? Gue lompat dari pesawat, ya beneran, skydiving. Bukan buat gaya-gayaan, bukan juga karena gue tiba-tiba jadi orang nekat, tapi karena gue sadar satu hal. Kalau gue terus-terusan ngumpet di balik rasa takut, hidup gue nggak akan pernah naik level. Gue akan stuck di tempat yang sama. Gak berkembang, gak pernah tahu seberapa besar potensi yang sebenarnya gue punya. Dan rasa takut itu, ya harus dilawan. Tapi bukan dilawan kayak lo pura-pura kuat. Dilawan dengan lo ngadepin itu dengan sadar, dengan jujur, dengan niat buat tumbuh. Makanya gue lompat, karena gue tahu, selama ini gue terlalu banyak hidup di zona nyaman, terlalu banyak mikir aman. Tapi nggak semua yang aman itu bikin berkembang. Kadang justru lo butuh sedikit chaos, sedikit ketidakpastian, sedikit rasa nggak nyaman, buat tahu siapa lo sebenarnya. Itu salah satu momen paling gila dan paling bermakna dalam hidup gue. Bukan karena adrenalin rush-nya aja, tapi karena pas gue mendarat gue ngerasa, gila gue bisa. Rasa percaya diri itu muncul bukan karena gue keren, tapi karena gue buktiin ke diri gue sendiri. Lo takut tapi lo jalan terus. Dan itu cukup buat bikin lo ngeliat diri lo dengan cara yang beda. Gue juga dulunya punya masalah yang mungkin banyak dari lo juga punya. Muka gampang banget merah. Iya merah kayak tomat,
Lo tahu kan, yang pas lo lagi ngobrol, terus ada orang nyapa lo, tiba-tiba pipi lo panas, terus merahnya makin jadi karena lo sadar lo lagi merah. Nah itu gue, parah banget. Malu sendiri, jadi canggung, jadi pengen kabur. Tapi terus suatu hari gue bosen banget sama rasa itu, capek. Kayak, sampai kapan gue terus malu sama reaksi tubuh gue sendiri? Akhirnya gue bilang ke diri sendiri, mau ya udah merah juga merah deh. Emang kenapa? Emangnya kenapa sih? Dan ternyata pas gue mulai terima, bukannya makin parah, malah mulai hilang. Karena gue udah gak ngelawan, gak denial, gak nyoba nutup-nutupin. Gue peluk aja tuh rasa malu. Dan ternyata dia gak sekuat itu kalau kita gak terus-terusan ngusir dia. Gue juga dulunya punya social anxiety parah. Bukan sekadar malu, tapi sampai gak bisa kontak mata. Selalu nunduk, gak berani ngomong. Apalagi ke orang baru. Gue ngerasa kayak alien tiap kali di tempat umum. Bahkan beli makanan aja kadang deg-degan. Lo mungkin pernah di posisi kayak gitu juga. Rasanya kayak lo pengen ngilang aja. Dan itu bikin gue ngerasa kecil banget. Sampai suatu hari gue nonton video YouTube, ada satu tips yang super sederhana. Kalau lo punya anxiety sosial, coba lambaikan tangan ke orang-orang yang lagi duduk di dalam bus. Kedengerannya receh banget, tapi waktu itu gue desperate. Jadi gue coba, pas gue lagi nunggu jemputan, ada bus lewat. Gue angkat tangan dadah ke orang-orang di dalam. Beberapa orang bales, beberapa cuek. Tapi lo tahu efeknya? Gue senyum. Gue ngerasa lebih lega, karena gue ngelakuin sesuatu yang biasanya gak gue beraniin. Dan itu ngubah pola otak gue. Ngasih pesan ke diri gue sendiri, lo gak seasing itu kok. Dunia gak semenakutin itu. Dari situ gue mulai berani ngomong sama orang asing. Gak langsung jadi extrovert. Tapi setidaknya sekarang gue bisa jalan ke seseorang dan mulai obrolan. Kadang gue sok kenal aja, tanya hal simple. Dan lo tahu gak, banyak banget hal keren yang bisa lo dapet dari ngobrol. Bukan cuma info atau insight, tapi rasa percaya diri yang makin nambah karena lo berhasil ngelewatin rasa gak nyaman. Ternyata manusia tuh menarik banget. Setiap orang punya cerita. Dan semua cerita itu bisa jadi jendela buat kita ngerti hidup dari sisi yang beda. Kadang, obrolan random sama orang asing bisa nyambungin lo ke peluang baru. Bisa jadi lo ketemu partner bisnis, atau mentor, atau sekadar orang yang kasih insight penting. Semua bisa jadi pintu. Dan pintu itu gak akan pernah terbuka kalau lo terus ngurung diri di cangkang lo sendiri. Jadi kalau sekarang lo lagi mikir, gue pengen pede tapi gak tahu mulai dari mana. Jawaban paling jujurnya adalah, mulai dari hal-hal yang lo takutin. Dari yang kecil dulu. Coba ajak ngobrol satu orang asing minggu ini. Atau rekam diri lo ngomong. Atau upload video pertama lo. Apapun yang biasanya lo tahan-tahan, cobain. Sekali aja, biar otak lo tahu. Ternyata gak semenakutkan itu ya. Dan satu hal yang bener-bener pengaruh besar, lo harus berani ninggalin perfeksionisme. Gue inget banget waktu bikin video YouTube pertama gue. Gue hampir gak upload karena gue ngerasa bibir gue aneh banget. Kualitas videonya belum bisa bagus-bagus amat. Gue mikir, aduh jelek banget, gak proper, gak siap. Gue bahkan sempat bikin ulang. Tapi akhirnya, dengan segala keraguan gue upload juga. Dan lo tahu, video itu jadi pintu pertama dari banyak banget kesempatan yang datang setelahnya. Kalau waktu itu gue tunda karena alasan belum sempurna, mungkin sekarang gue gak akan ada di titik ini. Lo tahu kenapa perfeksionisme bahaya? Karena dia nyamar jadi ambisi. Padahal isinya ketakutan. Ketakutan dilihat jelek. Ketakutan dihakimi. Ketakutan gagal. Tapi realitanya orang lain tuh gak sepeduli itu. Beneran deh lo mikir, nanti orang-orang bilang gue aneh. Tapi kenyataannya, mereka sibuk mikirin hidup mereka sendiri. Mereka gak sempet ngezoomin penampilan lo. Gak sempet mikirin suara lo. Bahkan kadang, mereka nonton lo terus scroll dan lupa. Lo cuma satu frame dari ribuan frame yang mereka lihat hari itu. Dan itu justru kabar baik. Karena artinya, lo bebas. Lo bebas buat coba, gagal, jelek, belajar, coba lagi. Karena gak ada spotlight segede itu kayak yang lo kira. Lo yang ngasih tekanan segitu gede ke diri lo sendiri. Padahal kalau lo bisa bilang ke diri lo, ya udahlah ya, gak sempurna juga gak apa-apa. Hidup jadi lebih enteng. Progres lo jadi lebih cepat. Karena lo gak nunggu sempurna buat mulai. Confidence itu bukan sesuatu yang dikasih dari lahir. Confidence itu dibentuk, lo tempa, lo bangun. Dari rasa takut, dari rasa malu, dari rasa gak nyaman. Dari semua momen canggung dan awkward yang lo pilih buat hadapin, bukan hindarin. Lo bisa banget jadi orang yang percaya diri. Tapi lo harus rela ngelewatin momen-momen gak enaknya dulu. Karena disitulah dia dibentuk. Kalau kamu rasa video ini membantu, jangan lupa share ke orang terdekat. Like, comment, dan subscribe juga. Karena kebaikan akan terus mengalir di jalannya.